Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Selamat siang. Siang. Sehat semua kan? Terima kasih. Ya, selamat siang. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa dengan kepercayaan terhadap Tuhan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Yang kedua sama Pak sakit. nomor berapa? Nomor 6. Akhirnya di Pak. Oh ya, Astiana sakit ya? Belum Fatima izin. Kemudian hari ini kalian akan pelajari promosi usaha atau produk hasil usaha kerajinan, begitu ya? Gitu. Terus apa kompetensi dasar yang ada pada materi ini? Ada dua sesuai bab. Kompetensi dasar yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menganalisis media promosi produk usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilan, yaitu merancang media promosi untuk produk hasil usaha kerajinan. Itu kompetensi dasar. Terus apa tujuannya kita mempelajari materi promosi? Tujuannya yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian promosi dan media promosi. Kemudian setelah bisa menjelaskan apa? Menganalisis bentuk-bentuk media promosi. Setelah menganalisis apa? Diharapkan siswa mampu mengorganisasikan bentuk-bentuk media promosi dan strategi yang digunakan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu tanah air bersama. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Tepuk tangan. Materi yang akan kita pelajari adalah promosi produk hasil usaha kerajinan. Sedangkan model pembelajaran yang kita gunakan adalah project based learning. Apa itu project based learning atau PBBL? Yaitu pembelajaran yang berbasis pada project atau proyek. Berarti melalui pembelajaran ini nantinya kalian sebagai siswa hebat akan menghasilkan satu project sesuai materi, yaitu media promosi. Mari kita lihat bersama Mas Diki dan Mbak Rara. What do you know about promotion? Artinya apa? Apa yang kamu ketahui tentang promosi? Baik. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan sesuatu pesan. Nah, pesan itu apa? Tentang produk, bisa barang atau jasa. Terus merek dagang dan juga nama perusahaan harus kita sampaikan, dan lain sebagainya yang perlu disampaikan. Tujuannya apa? Kepada konsumen supaya membantu pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Kalau penjualan meningkat berarti laba meningkat atau menurun? Meningkat. Baik, tugas Mas Diki dan Mbak Rara, tolong sampaikan ke teman-teman yang dimaksud promosi. Kalian kan punya produk ya yang mau dipromosikan, tolong disampaikan
Pak Jamin dibantu menjelaskan promosi. Ya, Mas Diki dulu, yang keras Mas. Jadi yang saya ketahui dari promosi itu kayak mengenalkan beberapa produk kepada konsumen agar konsumen itu tahu bahwa produk ini tuh ada yang baru mungkin atau variasi yang baru seperti itu. Menurut Mas Diki, promosi itu memperkenalkan sesuatu, dalam hal ini produk yang baru supaya konsumen tahu. Baik. Kalau Mbak Rara, apa itu promosi? Kalau menurut saya itu promosi ya mengenalkan barang, bisa mengenalkan merek dari suatu barang yang kita jual. Baik, ya promosi itu memperkenalkan barang atau merek dari barang yang akan kita jual. Alatnya atau sarananya, boleh ya. Sekali lagi tepuk tangan yang bertiga, silakan kembali tempat. Promosi bentuk apa yang pas untuk digunakan sebagai media promosi produk kerajinan Anda supaya laku di pasaran? Nah, itu adalah sebuah pemikiran, ya. Yang pertama, bisakah suatu produk laku tanpa promosi? Yang kedua, promosi dengan menggunakan media apa atau bentuk media bagaimana yang sesuai dengan produk yang kalian buat kemarin. Nah, ini harus kalian jawab. Nanti ya di diskusi akan kalian pecahkan. Baik, lanjut ya. Media promosi ini atau cara alat sarana dalam melakukan promosi dibagi menjadi 3. Yang pertama, media lini atas atau above the line. Apa itu? Media yang tidak langsung mengenai audien. Audien di sini adalah konsumen. Jadi media yang tidak langsung bersentuhan dengan konsumen. Contohnya bisa kalian lihat, ya. Bisa media cetak, media elektronik, televisi, radio, bioskop dan lain sebagainya. Begitu juga media luar-luar, papan reklame, ditempel di angkutan, tempel di sepeda ontel, ada ya? Ada ya? Sepeda ontel ya bukannya, ya. Nah itu media promosi yang tidak langsung dengan konsumen. Perhatikan ini ya. Terus apa bentuk-bentuk media promosi? Tugas kalian nanti, perhatikan. Kalian nanti akan memilih bentuk media promosi yang cocok dengan produk kalian, gitu ya. Maka perhatikan, yang pertama media promosi yaitu iklan. Nah, ini kurang jelas, mohon maaf ya. Iklan atau advertising itu ya. Kemudian informasi dari mulut ke mulut itu ya. Kemudian pemasaran langsung atau direct marketing. Kemudian yang berikutnya hubungan masyarakat, public relation. Bisa kalian baca di modul yang sudah ada atau ringkasan yang sudah Pak Jamin berikan. Bentuk promosi, media promosi yang lain, promosi penjualan. Nah, ini promosi penjualan bisa kalian baca, yaitu kita memberikan promosi terhadap kegiatan penjualan. Perniagaan ya, yang disebut personal selling. Kalian menjual, ini tadi ada yang menjual donat, ada ya tadi ya, menjual telepon, apalagi tadi bolak balik langsung door to door ke bapak ibu guru, karyawan, sesama siswa, itu namanya personal selling. Langsung ya, langsung, nggak pakai iklan-iklanan, nggak pakai promosi-promosian, langsung ya Pak, mohon untuk bisa beli satunya 5.000 misalnya gitu ya, ya cepat. Berarti promosi konsumen, jadi ke konsumen kita berikan hadiah, potongan harga, ya, kemudian dalam perlombaan dan lain sebagainya. Terakhir pameran atau eksibisi, bisa bazar, bisa momen-momen acara tertentu kita menggelar acara begitu ya. Kelompoknya lampu taman, silakan di sebelah kiri langsung. 1, 2, 3, fasilitas bergabung aja.
kita akan diskusi kelompok. Silakan. Kelompoknya Mas Pintar sebelah kiri Pak Jamin. Langsung. Yang merasa lampu apa tadi? Aman. Pintar. Oh yang satu, boleh sini. Mas Pintar. Yang kelompoknya Mas Pintar langsung. Kita tolong ini dibagikan ya. Silakan dibagikan. Ini kelompok satu ya. Ya. Perhatikan. Ya. Bisa dicatat. Di satu. Lembar kerja peserta didik di sini adalah tugas. Perhatikan, tugas kelompok diskusikan dalam kelompok Anda, uraikan bentuk-bentuk media promosi. Ya, tentu nanti pilihlah bentuk media promosi yang sesuai dengan produk Anda. Paham ya? Sekali lagi, uraikan bentuk-bentuk media promosi. Kemudian pilih salah satu media promosi yang sesuai, gitu ya. Jadi media promosi yang kalian kenal itu apa saja secara singkat. Kemudian pilih salah satu media promosi yang akan kalian gunakan sebagai alat untuk mempromosikan barang. Ada pertanyaan sebelum dimulai diskusi? Diskusi kurang lebih 15 menit ya. 15 menit maksimal ya, maksimal 15 menit. Oke, dari sekarang silakan di kolom hasil diskusi boleh kalian tulis media promosi. Berarti macam-macam bentuk media promosi. Satu ini misalnya ya, promosi penjualan, maksudnya begini. Yang kedua promosi apa ini, yang ketiga ini, yang sesuai dengan produk kalian itu promosi media apa gitu ya akhirnya. Baik, silakan mulai dari sekarang ya. Boleh diizinkan, kalian boleh menggunakan fasilitas, bisa seceng ya. Ini ya masing-masing bentuk promosi di ya singkat aja, misalnya pengiran niagaan atau personal selling, promosi dengan menjual produk door to door. Tidak apa-apa. Kemudian oke. Gimana? Ya, seperti ini. Singkat aja. Ini dari awal. Ya, betul. Iklan. Nah itu iklan, presentasi dan promosi non personal. Itu aja, tingkat. Terus informasi dari mulut ke mulut. Gimana? Nanti akhirnya dipilih satu yang sesuai ya Mas ya. Gimana Mas? Betul. Kemudian terakhir media yang cocok sesuai untuk mempromosikan produk Anda. Singkat aja ya Mas ya. Oke. Baik. Silakan masing-masing perwakilan maju. Mas Lintar dan teman-teman. Ya, perhatikan arahan dari Pak Jamin untuk masing-masing kelompok. Silakan di depan dulu. Semua maju ya. Semua perwakilan dulu, perwakilan aja. Tadi kan komando Pak Jamin dari sekian bentuk promosi, kalian sudah paham tadi ya. Masing-masing kelompok sudah menguraikan apa itu iklan, informasi dari mulut ke mulut, masyarakat, bukan masyarakat dan sebagainya sampai pada pameran atau eksibisi. Kalian sudah paham sekarang?
Dari hasil diskusi kalian, kalian sudah lihat. Sekarang sampaikan ke teman-teman, dari sekian bentuk media promosi mana atau mana saja, boleh lebih dari satu, boleh satu, yang cocok atau sesuai untuk mempromosikan produk kelompok Anda, begitu ya? Media promosi produk kerajinan yaitu kami tas laptop yang akhirnya adalah media iklan. Dan kami melalui media iklan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Itu karena iklan tersebut memiliki berbagai macam seperti video ataupun dalam bentuk feed atau dalam bentuk poster ataupun yang lainnya, sehingga itu lebih bervariasi dan dapat menarik berbagai konsumen potensial yang lebih bermacam-macam dan lebih berinovatif. Selain itu, dengan iklan kita dapat lebih jelas memberikan tentang keunggulan dari produk kita dan keunikan produk kita sendiri. Pilihnya iklan, dari iklan itu macam-macam begitu ya, tidak pilih dari personal selling. Karena kalau personal selling dari menggunakan media online tidak memungkinkan, masa kita harus menelpon gitu ya. Bisa sih Pak dengan direct mail, tapi Direct itu mail. terlalu misalnya kita email orang random itu Iya. kan kurang sopan Pak. Iya, kurang sopan dan kurang maksimal nanti hasilnya. Ya, oke. Yang berikutnya Mas. Jadi kami ini membuat stick di lampu tidur dari stick es krim yang menggunakan media promosi untuk berupa iklan. Karena dengan mempromosikan iklan tersebut dengan kelebihan ataupun secara gambarnya, fotonya itu Fotonya bisa bagus ya. Ya, stick es tapi yang difoto nanti esnya, sticknya ya. Oh gitu ya. saya suruhannya Pak. Oh gitu, jadi ahli IT-nya gitu ya. Jadi intinya melalui media iklan nanti ya. Oke. Jadi untuk produk kami yaitu bagian dan batik, untuk Yang lain perhatikan. produk ini kami memilih dengan cara promosi pameran dan eksibisi karena dari ini promosi ini kami pilih karena dengan mengadakan dengan tujuan mendirikan stand pameran atau eksibisi, calon konsumen yang merupakan target pasar kami bisa datang dan mengamati produk itu secara langsung, bahkan yang bukan merupakan target pasar kami juga bisa dengan mudah datang dan melihat produk kami, sehingga nanti siapa tahu bisa jadi tertarik gitu dan membeli. Luar biasa ya, tepuk tangan semuanya. Baik, apa yang bisa kalian ambil? Ternyata kalian punya imajinasi pola pikir yang berkembang begitu ya, dengan alasan yang bagus ya Mas ya. Mengapa iklan, mengapa ada pameran, mengapa memilih mungkin direct mail dan lain sebagainya, plus minusnya. Ini pameran, karena yang menjadi target sasaran maupun tidak, tadinya tidak suka dengan melihat-lihat, bisa jadi suka. Oke, ini adalah alasan dari perusahaan yang punya produk. Saya kira demikian. Sudah tidak ada yang tanya untuk kelompok yang maju? Baik, silakan kembali Mas, tepuk tangan untuk kelompok. Ini luar biasa. Ya, sudah bagus sekali. Satu masukan dari Pak Dawin, ya, bisa kalian nanti terapkan sebagai evaluasi bahwa diskusi ini sudah luar biasa. Ya, yang perlu dikembangkan adalah kalian dalam menuliskan suatu alasan, tidak usah ragu-ragu, tidak harus sama dengan yang ada di internet di modul, tapi menggunakan pola pikir kalian sendiri, tidak usah ragu-ragu. Jadi nanti bisa berkembang. Kalau kalian let atau sama dengan modul atau ringkasan yang ada, kalian kurang berkembang. Itulah caranya. Kemudian yang terakhir, dalam menyampaikan di depan, kalian harus all out, full, bahwa kalian adalah seorang pengusaha yang mempunyai produk, ya, yang akan ditawarkan ke konsumen. Kalian memposisikan sebagai seorang pengusaha. Itu beberapa masukan dari Pak Jamin. Sudah jelas semua ya? Baik, kalau sudah jelas semua, Pak Jamin minta tolong kesimpulan. Anda harus menyimpulkan kesimpulan tentang materi
media promosi untuk produk kerajinan? Jadi kesimpulan dari ini yaitu ketika kita akan menawarkan produk atau membuat produk, promosi itu sangat penting karena jika tidak dilakukan promosi, produk yang kita buat itu tidak akan dikenal oleh konsumen. Tujuan dari materi promosi produk kerajinan ini kan ada promosi juga pengertian dari promosi juga Ya. itu kegiatan untuk menyampaikan produk-produk kita atau kepada calon konsumen. Nah, Baik. terus selanjutnya itu ada media-media dari promosi produk kerajinan yang ada dua macam juga, yang ada di lini atas juga ada di lini bawah, lalu juga ada tujuan-tujuannya bermacam-macam, mungkin mencari keuntungan, mencari calon konsumen, menjaga loyalitas dan merubah tingkah laku konsumen tersebut. Lalu juga ada banyak bentuk juga promosi-promosi di promosi produk kerajinan ini. Minta pendapatnya. Bagaimana pembelajaran siang hari ini? Ya menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan dan lebih bervariasi, nggak kayak textbook banget kayak dulu, lebih banyak diskusinya. Oke, lebih bervariasi, tidak hanya textbook, lebih diskusi lagi. Harapannya kalau waktunya memang khusus banyak itu bisa oke lagi ya Mas Beva ya. Tugas untuk minggu depan. Buatlah rancangan media promosi untuk produk hasil usaha. Minggu depan kita akan membuat media promosi. Yang dipilih apa Pak? Kalian tadi dari bentuk-bentuk silakan pilih. Yang online, kita tugasnya adalah yang online. Evaluasi 1. Berdasarkan bentuk-bentuk media promosi, tentukan media promosi yang sesuai dengan produk kerajinan yang telah Anda buat. Tadi ya, berikan alasannya. 2. Uraikan kendala yang mungkin dihadapi jika menggunakan media yang telah Anda pilih. Cukup 3 menit Anda menulis. Perwakilan dari kelompok silakan dikirim ke Pak Joni. Nomornya Pak Joni. Oke ya. Kita berdoa dengan kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.